Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian Allah muliakan, alhamdulillah sebelum Ramadan kita sempat membahas tafsir surah Yasin dengan kitab Ibnu Katsir, ya, Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada ayat ke 65. Ya, insyaallah kita akan bahas pada pagi hari ini 4 ayat saja, atau mungkin nanti bisa 5 ayat, ya, tergantung nanti ayatnya. Ya, kita melanjutkan kajian tafsir surah Yasin biar lebih cepat selesai, nanti bisa masuk ke surah Al-Kahfi. Jamaah sekalian Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ayat yang berbunyi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang mana nanti di hari tersebut sudah tidak lagi berkata-kata, sudah tidak lagi berucap-ucap, tetapi nanti yang menjadi saksi, yang menjadi pengakuan itu adalah tangan-tangan kita, kaki-kaki kita. Ya, maka semua memberikan kesaksian apa yang kita kerjakan, bima kanu yaksibun. Lalu ayat 66, ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita akan kebesarannya. Walau nasya'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun. Artinya, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, latamasna ala a'yunihim, yaitu Allah bisa saja mengambil penglihatan kita, mengambil mata kita, penglihatan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah itu, kalau kita lihat kisahnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, lahir normal, bisa lihat. Kemudian di waktu kecilnya dia buta. Di waktu buta luar biasa Allah menganugerahi hafalan Al-Quran, 10 tahun hafal Quran. Sampai nanti sebelum remajanya dia bisa melihat kembali, ya kita sering dengar rawahu Bukhari. Nah itu Imam Bukhari. Jadi Allah bisa saja membuat manusia yang tadinya melihat, Allah ambil penglihatannya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kalau di akhirat contohnya dalam surah Toha, ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang luput, a'rad berarti dia menentang, an dzikri itu peringatan-peringatan ini Al-Qur'anul Karim, tidak mau mentadabburi, tidak mau mempelajari tafsirnya, kandungan maknanya, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Ini Allah yang bilang. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Lalu orang ini protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa sih mesti buta ya Allah, padahal waktu di dunia kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya itulah, kami sudah serahkan ayat-ayat, kami telah sodorkan, ya, ayat Al-Quran, kauniyah, tetapi fanasitaha, kamu melupakannya, melupakan pengajaran daripada Al-Quran itu sendiri, ya. Maka wakadzalika yauma tunsa, dan hari tersebut memang orang dibuat lupa. Jadi maksudnya ayat 66 ini, Allah kuasa, ya, atas penglihatan hambanya. Allah bisa mengambil penglihatan itu, bisa memunculkan kembali. Bahkan, ya, kalau kita lihat tafsir daripada Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, jikalau kami menghendaki, kami akan, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kaminya akan membuat mereka tersesat, ya. Jadi ada orang yang bisa melihat tapi tidak mendapatkan hidayah. Ada orang yang buta malah bisa mendapatkan hidayah, ya. Karena apa? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul ladzi fis sudur. Banyak orang yang tidak buta matanya tetapi buta hatinya. Karena Al-Qur'an ini adalah fil qulub,
di dalam hati. Maka ketika cahaya Al-Quran ini, cahaya sunnah Rasulullah SAW ini harus dengan hati yang lapang. Maka dari itu, kenapa kok disebut fastabakus sirata fa'anna yubsirun? Jadi ketika nanti sudah buta, apalagi jauh daripada hidayah, maka dia akan mencari sirat, mencari jalan. Mana ini? Padahal mereka melihat, maka mereka tidak melihat. Maka dari sini jadi ketika kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala penglihatan, gunakan penglihatan ini dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di dalam ayat yang lain, wahum qulubun la yaqiluna biha la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Hatinya enggak kepake untuk hal-hal yang baik, pendengarannya tidak dipakai untuk ayat Allah Subhanahu wa taala, matanya ini tidak terpakai untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, maka seperti apa? Kal an'am balhum nadur. Ya, dia akan seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, Bapak-bapak yang Allah muliakan. Jadi Allah masih mengangkat sedikit binatang ternak dibanding orang-orang kafir yang menolak ayat-ayat Allah. Padahal sudah dikasih mata penglihatan, sudah dikasih pendengaran, sudah dikasih hati, tetapi tidak dipakai untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yubsirun. Mereka melihat, kalau tidak melihat mereka akan bingung. Maka dari situ Imam As-Sudi berkata, ya, Allah Subhanahu wa taala sengaja menghilangkan atau membutakan penglihatan mereka agar mereka mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kita tidak kuasa atas mata kita. Bahkan nanti berikutnya, walau nasya lamasahnahum ala makanatihim famastata'u mudiya. Jadi sampai Allah itu bisa merubah atau menghilangkan kita seketika, bahkan ala makanatihim, di tempat kita Allah bisa binasakan dalam hitungan waktu, bahkan bisa kita diwafatkan atau bisa dihilangkan dengannya bencana atau ditimpa musibah. Famastata'u mudiya, bahkan Allah buat kita tidak bisa gerak pun bisa. Contoh yang di rumah sakit sudah lama berbaring, atau mungkin Allah ambil kaki kita, naudzubillah min dzalik, kita tidak bisa jalan kemana kemari. Allah kuasa atas itu semua. Maka dari sini dua ayat ini luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersyukur. Maka kemudian kita lanjutkan tadi, ya, yaitu kami bisa mengubah penciptaan mereka. Allah bisa merubah yang tadinya kuat jadi lemah, yang tadinya sehat kemudian jadi sakit. Maka selanjutnya, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala. Kalau saja kita punya akal sedikit, berakal lah ya, akal kita digunakan. Itu dengan ayat yang tadi telah kita bacakan, kita sadar kelemahan kita dan kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu itu Umar itu artinya Allah memanjangkan umur. Umur ya, memanjangkan. Kalau pakai ain, kalau pakai hamzah amr itu perintah, amar ya, amr. Tapi kalau umur pakai ain itu artinya memanjangkan. Allah memanjangkan siapa yang dikehendaki umurnya. Munakkisu, dan Allah kedepannya akan mengurangi panjang umurnya, gitu. Soalnya ada di daerah Jawa Barat, saya doakan ya, emak saya doakan biar panjang umurnya. Lalu emak ini bilang, buat apa panjang umur kalau sakit? Oh ya udah, biarkan emak sehat. Buat apa sehat kalau nggak buat ibadah? Jadi ternyata hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah man tala umuruhu wa hasuna amaluh, ya, yaitu orang yang diberikan umur panjang dan dia manfaatkan dengan kebaikan amal soleh. Lalu nanti yang jelek-jelek manusia kebalikannya, orang tala umuruhu, panjang umurnya tetapi dia jelek perbuatannya. Nah, jadi dia hidup ini seperti ngumpulin bekal ya. Kalau bekalnya baik ya waman sakulat ya, man khofat kalau bekalnya ringan ya. Jadi maka apa yang kita lakukan ini untuk perbekalan nanti. Maka dalam Al-Quran banyak sekali, afala kilun, afala ta'lamun, afala tadakkarun, afala tatafakkarun. Untuk apa? Apakah mereka berpikir? Apakah mereka berakal? Apakah mereka mengetahui? Dan ini pertanyaan yang nggak harus dijawab.
Karena sebetulnya mereka orang-orang yang kafir dan orang-orang yang sudah diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mereka tahu tetapi tidak beriman. Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi afala yaqul. Maka kalau kita lihat proses kehidupan manusia yang tadinya tuh Allah menciptakan kita yang lemah, bayi ya. Kalau dalam surat Ar-Rum di sini Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita lemah keadaannya, dha'fin. Bayi itu butuh ASI, diambilin makan, diambilin minum, pakaian, bahkan berdiri pun tidak bisa, duduk pun tidak bisa. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Sudah mulai remaja, dewasa, kuat, bisa kerja, bisa nyari uang, bisa segalanya ya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Habis tua kemudian melemah wa syaibah dan beruban. Ya, jadi kalau di sini ada ulama menyebutkan kuat di antara dua kelemahan. Lemah, kuat, lemah lagi. Kan kalau sudah lemah, gigi sudah tidak ada, duduk, berdiri juga sudah susah, jalan apalagi mudah capek, ya, pikun dan lain sebagainya. Jadi gitu, seperti itu saja. Nah, waktu kuat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyodorkan ayat ini, waktu kuat dimanfaatkan. Umur 20, 30, 40 dimanfaatkan. Nah, kalau dalam Al-Qur'an lebih dari 40 sebutannya sudah ajuz, sudah tua. Nah, maka sudah tua ya banyak-banyak bersyukur ya, bukan banyak mengeluh. Lalu kemudian dalam surat Al-Hajj ya, wa minkum may yutawaffa, sebagian mereka ada yang diwafatkan masih muda, sudah wafat, sudah meninggal dunia ya. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Sebagian ada yang Allah biarkan sampai umurnya panjang dan Allah buat dia pikun dengan apa yang dia telah kerjakan. Nah, ini apa namanya, beberapa macam-macam orang di dunia ini ya. Ada yang umurnya pendek udah Allah wafatkan, ada yang Allah biarkan sengaja panjang umurnya, tapi ya Allah sebagian lupakan dia tentang apa yang dia lakukan. Dulu kenalan sama siapa, bahkan ada nggak istri sama anaknya lupa, ada kan gitu ya, karena apa tadi, ya Allah buat dia pikun. Dikaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Maksudnya apa? Mumpung masih ingat, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini semua untuk orang yang berakal. Afala yaqilun, ya afala yaqilun. Allah bisa mengadakan dan menghilangkan penglihatan. Allah mengadakan kita dan menghilangkan kita, menguatkan kita, melemahkan kita, bahkan memanjangkan umur kita ya. Padahal kalau sudah umur ya sudah ya. Kalau sudah ajal, idza ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ajal nggak bisa mundur, nggak bisa cepat, ya sudah ajalnya segitu. Ada sebagian orang yang cepat, ada sebagian orang yang menunggu ajalnya sampai umur tua. Ya, semua itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hebatnya, syair 3 ayat yang telah kita baca tadi disambungkan dengan Quran yang kita baca tadi, disambungkan dengan bahwasanya Al-Quran itu bukan sebuah syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Allah tidak pernah mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syair. Maka nanti kita akan sebut Rasulullah beberapa kali mencoba bersyair tapi kurang tepat. Bukan salah, tapi kurang tepat. Nanti Abu Bakar yang mengindahkannya. Karena apa? Kalau Rasulullah pinter syair, berarti bisa jadi Al-Quran ini karangannya dia sendiri. Nah, ini makanya hikmahnya Rasulullah tuh ummi, ya buta, tulis, supaya Al-Quran ini otentik, asli loh, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau Rasulullah peneliti sebelumnya, membaca kitab-kitab sebelumnya, hafal kitab-kitab sebelumnya, bisa jadi Al-Quran buatan Rasulullah. Tapi tidak, Allah menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa taala, murni kalamullah, mu'jiz, sebagai mujizat. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, dan tidak pantas Rasulullah itu bersyair, wa ma yanbaghi lah, karena Al-Qur'an itu di atasnya syair. Al-Qur'an di atasnya syair. Dari Ibnu Abi Hatim ya, di sini dinukil oleh Imam Asy-Syuuti rahimahullah taala di kitab Ad-Dur Al-Mansur, bahwasanya Rasulullah ya, dari Hasan Al-Basri, Rasulullah ini pernah membuat bait syair. Bunyinya seperti ini.
kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyya. Ya. Lalu Abu Bakar mendengar, ya. Lalu diubah sama Abu Bakar, kafa syaibu wal islamu lil mar'i nahiyya. Jadi bedanya kafa bil islami wasyaibi, kalau kata Abu Bakar kafa syaibu wal islam. Nah, yang benar seperti ini, bukan yang tepat seperti ini ya Rasulullah. Ya, karena memang Rasulullah bukan untuk syair, ya. Karena Rasulullah bukan penyair. Ya, Rasulullah ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu penyair ya gak mungkin Allah utus Rasulullah. Mungkin Allah akan utus orang penyair yang paling hebat di masanya, tidak. Tapi untuk menjaga keautentikan atau kemurnian Al-Qur'an, ya, Rasulullah dipilih. Ya, wa wajadaka dhalan fahada. Maksudnya apa? Dhalan itu bukan Rasulullah sesaat, tetapi Rasulullah memang sebelum turunnya Quran tidak tahu hebatnya itu, ya. Lalu Allah mengajari Rasulullah SAW tentang Al-Quran, tentang halal, tentang haram, tentang ayat-ayat yang berkenaan tentang hukum dan lain sebagainya. Satu lagi, ketika Rasulullah SAW ya sedang jalan-jalan di lembah Badar, ya, itu kan kaum musyrikin Quraisy kalah, ya. Kemudian banyak yang wafat, yang mati, ya. Rasulullah berjalan di tengah para orang-orang Quraisy yang mati tersebut, kemudian bersair, tapi syairnya canggung cuma sedikit, yaitu nafliku haman. Sudah selesai sampai situ. Nafliku haman. Nafliku dari kata falak. Falak itu waktu subuh. Kami memasuki waktu subuh dengan kegelisahan. Ya, nafliku haman. Sudah berhenti. Rasulullah bingung lanjutnya apa ya. Lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena memang Abu Bakar dan Rasulullah itu idhuma fil ghar, ya. Itsnaini, keduanya itu bareng-bareng terus, ya. Kalau nyari Rasulullah nggak ketemu, nyari Abu Bakar pasti Rasulullah ada di situ, ya. Nyari Abu Bakar nggak ada, pasti sedang bersama Rasulullah. Nafriqu haman, berhenti di situ. Kami masuki waktu subuh dengan kegelisahan. Abu Bakar melanjutkan min rijalin a'izzati alaina, yaitu kami masuk waktu subuh dengan kegelisahan di antara mayat-mayat atau orang-orang yang dulu keras kepada kami. Maksudnya apa? Rasulullah itu gelisah. Rasulullah berharap orang-orang yang gugur yang mati di medan Badar itu harusnya mendapat hidayah. Pinginnya Rasulullah begitu. Tapi ya sudah, ya, karena Rasulullah kan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin. Gelisah, banyak sekali nih. Kalau ini masuk Islam luar biasa. Tapi kata Abu Bakar melanjutkan, berjalan di antara orang-orang yang dulu keras kepada kami. Ya, ini Abu Jahal juga meninggal mati di perang Badar, ya. Wa hum kanu a'aqqa wa adlama, dan mereka tuh sangat keras, durhaka dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syairnya dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini jadi Al-Qur'an itu lebih indah, lebih hebat daripada sekedar syair. Kalau ada orang pintar syair, Al-Quran lebih hebat daripada syair. Kalau syair itu contohnya seperti syairnya Imam Asy-Syafi'i. Misalnya, man lam yadhuq dullat ta'allumi sa'adah. Barang siapa yang belum merasakan susahnya belajar walaupun sebentar, tajarra dulla jahlin tula hayatihi, maka akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, itu, ya. Itu syair misalnya. Atau misalnya yang lagi, ta'allam falaisal mar'u yuladu bihi aliman. Belajarlah karena tidak ada seseorang yang lahir ke dunia ini dalam keadaan berilmu. Nah, ini kan syair-syair yang biasa diketahui. Maka dari itu Quran itu lebih indah daripada syair. Wa ma yanbaghi in huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Maksudnya Al-Qur'an adalah zikr. Apa zikr? Peringatan. Untuk siapa? Liyundhira man kana hayyan, ya, mumpung masih hidup, ya, ya. Karena zikir itu bagi orang yang hidup, ya. Mumpung masih hidup, banyak ingat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan ini bantahan untuk orang-orang kafir. Dan memang tidak ada sejarahnya orang itu mampu menyamai Al-Qur'an. Bahkan sudah dari dulu itu ditantang, ya. Silahkan fa'tu bi surah, fa'tu bi 10 suwarin, datangkan 1 surat, datangkan 10 surat, nggak ada yang bisa,
ya, karena Al-Quran itu mukjiz, ya, dan hebatnya Al-Quran mudah dihafal, ya, dan bisa diulang-ulang. Sedangkan syair biasanya yang bisa yang buat saja, dan itu rumit kata-katanya. Tidak semua orang Arab bisa bersyair, tapi kalau Al-Quran, masya Allah, ya, jangankan orang Arab, orang Ajam itu non Arab, itu pintar membaca Al-Quran. Orang Inggris, orang Cina, ya, kalau mau belajar pintar Al-Quran, gitu. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rasa syukur, ya, dengan nikmat-nikmat Allah dan tidak melupakan kehebatan Al-Qur'anul Karim, dan menjadi Al-Qur'an ini pengingat untuk kita semua di dalam kehidupan kita. Karena ketika orang ini, ya, tidak berzikir, itu orang ini seperti orang yang mati. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, masalul ladina yadhkurunallah wal ladina la yadhkuruna rabbahu kamasalil hayy wal mayt. Ya, jadi permisalan orang yang berzikir ini banyak. Ya, bisa tasbih, bisa tahlil, bisa tahmid. Yang paling bagus adalah Al-Quran. Shad wal Quran dzikr. Jadi zikir, doa yang paling bagus adalah Al-Quran. Ya, karena di dalam Al-Quran juga ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada tahlil, ada semua. Nah, ketika orang ini hidup dengan orang ini mati, bedanya di zikir. Memang orang ini bisa hidup kelihatannya, tapi dia mati hatinya karena tidak berzikir. Jadi orang sebut itu maitun walau kana hayyan. Dia itu hakikatnya mati walaupun dia itu hidup. Ya, maksudnya apa? Dia jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa terakhir? Orang yang tidak berzikir, maka syaitan akan masuk. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Barang siapa yang dia luput dan lupa dari zikir, gak buka Quran, lupa berzikir kepada Allah, maka nuqayyid lahu syaitan, syaitan akan membelenggu dia dengan ikatannya, wa huwa lahu qarin, maka dekat dengan syaitan. Maka kita berdoa agar Ramadan ini kita bisa lebih dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.